Bermain di babak playoff merupakan salah satu harapan terbesar para pemain dan tim-tim NBA. Di sana mereka akan berkompetisi pada level yang jauh lebih tinggi untuk membuktikan diri mereka sebenarnya. Tentunya ada beberapa pemain yang berhasil menunjukkan mentalitas pemenang dan namanya semakin dikenal oleh orang-orang karena performa hebatnya di babak playoff. Namun ada juga beberapa pemain yang karirnya justru merosot dan berada di ambang kehancuran setelah bermain di panggung bergengsi ini. Padahal di musim reguler mereka sangat-sangat hebat. Siapa saja pemain yang kurang beruntung ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Deron Williams. Williams dulunya merupakan salah satu point guard terhebat di NBA. Kemampuan playmaking-nya dapat menyaingi sang MVP NBA Steve Nash dan Chris Paul. Terlebih lagi, Williams bermain jauh lebih atletis daripada mereka. Williams bahkan juga berhasil memimpin Utah Jazz hingga tembus final wilayah barat pada musim keduanya tahun 2007 di NBA. Seiring berjalannya waktu, ia terus berkembang menjadi seorang bintang dan performanya mulai disegani oleh pemain-pemain lain. Williams juga sempat mencatatkan rataan double-double hingga 4 musim beruntun. Namun, berbagai cedera berat juga turut menghantuinya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut semakin mengganggu mentalnya, sehingga Williams semakin tidak percaya diri di lapangan, dan puncaknya terjadi pada playoff 2014. Di musim itu, Williams bermain untuk tim Brooklyn Nets, dan mereka mencoba untuk membangun super team dengan mendatangkan duo legenda Celtics Paul Pierce dan Kevin Garnett yang sudah cukup tua, ditambah dengan pemain All-Star Joe Johnson. Semua orang berekspektasi kalau Williams akan tetap bermain sebagai point guard yang elit. Namun dengan berbagai cedera serta tekanan yang terlalu tinggi ini, ia gagal untuk memberikan performa yang sesuai dengan jati dirinya. Di ronde kedua playoff, Nets bertemu dengan LeBron James dan Miami Heat. Skuad ini memang dibentuk untuk mengalahkan mereka. Namun Williams tidak bisa menghadapi semua tekanan itu. Ia hanya punya rataan 11,2 poin dan 6,2 assist per game saja saat melawan Heat di babak ini. Williams bahkan tidak sanggup untuk mencetak 1 poin pun pada pertandingan kedua. Padahal saat itu ia sudah diberi waktu bermain hingga 36 menit. Ia padahal dijaga oleh Mario Chalmers, guard Miami Heat yang harusnya jauh lebih cupu darinya. Heat pun akhirnya menang dengan agregat 4-1, dan mereka berhasil memulangkan Nets dengan mudah. Setelah seri ini, Williams langsung berubah menjadi pemain yang tidak konsisten. Di musim berikutnya, ia hanya punya akurasi field goal sebesar 38,7% saja. Williams pun mulai berpindah-pindah tim sejak itu dan ia mengakhiri karirnya sebagai pemain cadangan untuk Kyrie Irving di Cleveland Cavaliers pada 2017 lalu. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas merupakan salah satu pemain terpendek sepanjang sejarah NBA. Meski begitu, ia juga merupakan salah satu atlet paling pekerja keras. Dengan tinggi 175 cm, Thomas bisa memaksimalkan potensinya hingga menjadi seorang bintang. Pada musim 2016-2017, ia mencatatkan rataan 28,9 poin dan 5,9 assist per game. Dan namanya masuk sebagai kandidat MVP, penghargaan untuk pemain terhebat di NBA. Namun pada tahun yang sama, Thomas mengalami cedera pada pahanya. Akan tetapi ia tetap diberikan lampu hijau oleh Celtics agar tetap bisa bermain sampai playoff. Thomas pun bermain sangat dominan di playoff 2017 dan Celtics berhasil lolos hingga final wilayah timur. Namun siapa sangka, disitulah kehancuran karir Thomas dimulai. Pada pertandingan kedua, Thomas semakin memperparah cedera di pahanya yang ia dapat beberapa bulan sebelumnya. Atas hal tersebut, Thomas tidak dimainkan lagi sampai seri ini selesai. Bahkan di satu titik, ia sampai kesulitan untuk berjalan karena cedera ini. Dan parahnya lagi, pada saat itu Celtics tidak memberitahu orang-orang jika selama ini Thomas bermain sambil menderita cedera di pahanya. Setelah seri ini, Thomas tidak pernah bermain layaknya seorang bintang lagi. Ia selalu berpindah-pindah tim, mulai menjadi pemain cadangan, tidak pernah dimainkan, hingga dibuang oleh tim-tim NBA. Namun Thomas tetap berjuang mati-matian untuk kembali ke NBA. Dan tahun ini ia berhasil masuk ke Salt Lake City Stars, tim afiliasi Utah Jazz di NBA G League, hingga mendapatkan kontrak 10 hari bersama Phoenix Suns. Masa-masa gemilang Thomas harus berakhir begitu saja, dan sekarang status karirnya hanya sekedar berjuang untuk mendapatkan tempat di bangku cadangan tim-tim NBA. J.R. Smith. J.R. Smith merupakan salah satu pemain NBA terunik di era modern ini. Ia bisa melakukan apa saja di sisi offense, mulai dari mencetak berbagai tembakan yang gak masuk akal hingga melakukan layup maupun dunk yang akrobatik dan atletis. Pada musim 2012-2013, ia meraih gelar Sixth Man of the Year sebagai pemain cadangan terhebat di NBA dengan rataan 18,1 points per game. Smith juga merupakan bagian dari skuad bersejarah Cavaliers yang menjadi juara NBA pada 2016 setelah tertinggal 3-1 di babak final oleh Warriors. Namun, semua capaian hebatnya di lapangan ini jarang dikenang oleh banyak orang, karena mereka hanya mengingat satu momen yang terjadi di babak final NBA pada 2018.
Hill misses. Rebound goes to the Cavs. J.R. Smith brings it back out. Throws it to Hill. Hill shot blocked. And we'll go to... Dengan skor 107 sama dan tersisa 4,7 detik, J.R. Smith berhasil mengamankan offensive rebound dari free throw George Hill yang meleset. Namun yang terjadi, Smith malah membawa keluar bola tersebut dan Cavaliers akhirnya tidak menembak apapun sampai waktu habis. Hal tersebut membuat semua tim kebingungan dan marah, terutama LeBron James. Dan alhasil, Cavaliers juga harus kalah di game ini. Smith mengaku kalau ia mengambil keputusan itu karena ia mengira Cavaliers akan mengambil timeout. Cavaliers pun juga disapu bersih oleh Warriors di seri final NBA ini. Setelah momen kontroversial ini, karir Smith pun di NBA mulai mengalami penurunan. Ia tidak diberikan kepercayaan yang besar pada musim berikutnya. Bahkan Smith sampai menuduh kalau Cavaliers hanya ingin kalah dan mendapatkan posisi yang bagus di NBA Draft atau tanking. Kontrak Smith dengan Cavaliers pun akhirnya diputus pada Juli 2019. Dan meski Smith sempat menjadi juara bersama Lakers pada 2020, ia hanya menjadi cadangan mati saat itu dan statusnya hanya sebagai pemain pengganti Avery Bradley yang tidak ingin bermain di NBA bubble. Setelah itu, Smith juga tidak pernah bermain di NBA lagi. Joe Harris. Selain Williams, Joe Harris juga merupakan korban dari eksperimen Nets yang membuatnya gagal untuk bermain di bawah tekanan. Pada 2021, mereka kembali membuat super team, kali ini dengan Kevin Durant, Kyrie Irving, dan James Harden. Dan di saat yang sama, Harris juga merupakan seorang 3-point shooter terhebat di NBA. Bagaimana tidak, ia memiliki akurasi 3-point hingga 47,5%, tertinggi dari semua pemain NBA di musim itu. Dengan skuad yang kuat ini, tentu saja orang-orang memprediksi Nets untuk menjadi juara NBA pada 2021. Namun keadaan mulai menjadi kacau saat mereka berhadapan dengan Milwaukee Bucks di playoff. Meski ditinggal Harden dan Irving yang cedera, Nets sempat memegang kendali penuh dengan memimpin agregat 2-0. Dan pada pertandingan ketiga, Nets memiliki kesempatan besar untuk menguatkan dominasi mereka di seri ini. Namun, inilah yang terjadi. 3 for 25 total. Joe Harris, who has not struggled from 3, misses that one. Block. Irving gets it back, however, kicks it out. Harris, open look. Too strong. First half guarding Durant. Joe Harris, too strong. Tipped out to Harris, tries again, misses again. Back to Joe Harris for a two-pointer. And Claxton another offensive rebound. Harris for 3. It's Bobby Portis on the 24. Harris has it, open two-pointer. One go, rebound goes to Holiday. Under 1 seconds remaining. And deciding not to call a timeout. Holiday spin move, gets inside, layup's good! It's good! Di saat momentum Nets untuk menyapu bersih Bucks sudah di depan mata, entah kenapa Harris bermain sangat mengecewakan. Dalam 37 menit, ia hanya mencetak 3 poin dan 4 rebound saja. Parahnya lagi, dari 11 tembakan yang ia ambil di game itu, hanya 1 yang masuk. Sangat memalukan. Bucks akhirnya dapat mengimbangi Nets dan membawa seri ini sampai 7 pertandingan. Berada di ambang eliminasi, kali ini Nets sungguh-sungguh membutuhkan Harris untuk bermain serius. Dan ini yang terjadi. Sisa waktu semenit untuk mengambil kedudukan di babak overtime, 3-point yang ditembak oleh Harris malah meleset. Padahal posisinya sangat terbuka lebar. Nets akhirnya kalah dan harus mengakui keunggulan Bucks di seri ini. Harris hanya mencatatkan rata 9,6 poin dan 3 rebounds per game di seri ini, serta akurasi field goal-nya hanya sebesar 35%. Sejak seri ini, tak hanya Harris yang hancur, namun seluruh tim Nets juga hancur di mana para bintangnya keluar. Harris merupakan seorang shooter tajam sepanjang karirnya, namun di seri ini ia langsung berubah drastis seolah-olah ia lupa cara menembak bola karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Performanya pun ikut menurun pada musim-musim berikutnya. Bahkan di playoff 2023 lalu, ia hanya mencetak 1 3-point saja di ronde pertama sebelum disapu bersih oleh Philadelphia Sixers. Musim ini, Harris membela Detroit Pistons dan ia hanya mencatatkan rata 2,4 poin per game sebelum kontraknya diputus pada Februari lalu. Sekarang Harris tidak bermain di tim profesional manapun. Ben Simmons. Tak hanya Harris, Ben Simmons juga berada di posisi terburuknya selama bermain di playoff 2021. Sebagai pemain pilihan pertama di NBA Draft, sudah pasti orang-orang akan menganggap Simmons akan menjadi salah satu dari yang terhebat. Apalagi ia adalah seorang point guard atletis dengan tinggi badan hingga 208 cm. Di awal, hal tersebut benar terjadi. Ia membentuk duet mematikan dengan Joel Embiid di Sixers. Dan pada 2021, potensi mereka semakin terlihat dengan menduduki peringkat pertama di klasemen wilayah timur. Simmons pun bermain ganas di ronde pertama playoff dengan mencatatkan rataan hampir triple-double 14,8 poin, 10,2 rebounds, dan 9,2 assist per game. Namun saat berhadapan dengan Atlanta Hawks di ronde kedua playoff, semuanya berubah drastis. Simmons terlihat sangat tidak percaya diri dengan kemampuan syutingnya. Di garis free throw,
ia hanya bisa mencetak 15 dari 45 tembakan, terburuk sepanjang sejarah playoff NBA. Selain itu, dalam 5 dari 7 pertandingan melawan Hawks, Simmons tidak mencoba satu tembakan pun di kuarter 4. Sungguh mengecewakan. Kurangnya kepercayaan diri Simmons sangat mempengaruhi performa Sixers di lapangan. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya di momen yang sangat krusial, karena inilah yang terjadi pada pertandingan game ke-7. Simmons bisa saja melakukan layup atau dunk dengan mudah karena ia hanya dijaga oleh Trae Young yang jauh lebih pendek darinya. Namun entah kenapa ia menolak untuk melakukan hal tersebut dan malah mempassing ke rekannya dan membuatnya dijaga jauh lebih ketat. Hawks akhirnya mendapatkan momentum yang lebih kuat untuk mengakhiri seri ini dengan agregat 4-3. Ketidakpercayaan diri Simmons harus ditanggung oleh satu tim. Setelah semua itu berakhir, Simmons pun berubah menjadi lebih seperti orang yang ingin segera putus dengan pacarnya. Simmons tidak mau ikut latihan Sixers, bahkan saat ia akhirnya terpaksa untuk latihan pun, ia sengaja untuk bermain jelek, sehingga ia sempat dikeluarkan dari tempat latihan mereka. Simmons juga tidak ingin bermain sepanjang musim reguler bersama Sixers sampai akhirnya ia di-trade ke Nets. Di sana ia juga sempat absen semusim karena masalah mental. Dan hingga saat ini, Simmons juga tidak bisa bebas bermain di Nets sebab ia selalu absen berbulan-bulan karena cedera punggungnya. Di musim ini, Simmons hanya mencatatkan rata 6,1 poin, 7,9 rebounds, dan 5,7 assist per game dengan masa depan yang tidak pasti karena cedera serta mentalitasnya yang kurang. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di isi Sportswear aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.